Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Kisah lengkap ini ada di dalam Injil Matius 8 ayat 28-31, Markus 5 ayat 1-10, Lukas 8 ayat 26-33, membawa makna spiritual yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kekuatan kegelapan, kebenaran Yesus, dan proses pembebasan. Berikut penjelasannya. Makna spiritual utama. Ini adalah gambaran tentang kekuatan jahat yang meluas, kebenaran identitas Yesus yang adalah penguasa segala sesuatu, dan bagaimana kegelapan akan melakukan apa saja untuk menghindari pemusnahan, namun tetap berada di bawah kuasa Yesus yang mutlak, yang datang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membebaskan. Rincian makna dalam setiap bagian. 1. Ketika ia melihat Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Seperti sebelumnya, ini menunjukkan pengetahuan kegelapan tentang Yesus yang sebenarnya, dan ketakutan mendalam terhadap penghancuran. Apa urusanmu dengan aku? Adalah upaya untuk memisahkan diri dari kehadiran Yesus. Sedangkan jangan menyiksa adalah takut terhadap kerusakan kekuasaan jahat yang menguasainya. 2. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Siapakah namamu? Pertanyaan Yesus bukan karena ia tidak tahu, tetapi untuk mengekspos kekuatan jahat yang sebenarnya dan membuat mereka mengakui identitasnya. Ini adalah langkah pertama dalam proses pembebasan, mengekspos apa yang tersembunyi. Legion. Nama ini merujuk pada pasukan Romawi yang besar, sekitar 6.000 prajurit, menunjukkan bahwa kekuatan jahat yang menguasainya tidak hanya satu, tetapi kumpulan yang luas dan kuat. Ini melambangkan bagaimana dosa, ketakutan, atau kebiasaan buruk bisa berkembang menjadi sesuatu yang menguasai seluruh hidup kita. 3. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut, tempat yang diakui sebagai tempat akhir bagi kekuatan jahat. Permintaan mereka menunjukkan bahwa mereka mengetahui nasib akhir mereka, pemusnahan. Permintaan untuk diizinkan tetap ada. Alih-alih menerima akhir mereka memohon untuk diizinkan berpindah ke tempat lain, yang nantinya kekawanan babi. Ini menunjukkan bahwa kegelapan akan selalu mencari cara untuk terus hidup dan menguasai, bahkan jika tidak di tempat semula. Tetapi yang penting, mereka meminta izin kepada Yesus, menandakan bahwa semua kekuatan jahat berada di bawah kuasanya. Makna spiritual lebih dalam untuk kita. Kegelapan bisa berkembang menjadi legion. Apa yang mulai sebagai kebiasaan kecil atau keraguan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang menguasai seluruh hidup kita jika tidak kita hadapi. Yesus mengungkap apa yang tersembunyi. Pertanyaan siapakah namamu mengingatkan kita bahwa Yesus akan mengekspos bagian dari diri kita yang terjebak dalam kegelapan, bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk membebaskan. Kekuatan jahat tunduk pada Yesus. Meskipun kuat, setan-setan itu harus meminta izin kepada Yesus. Ini memberi kepercayaan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar darinya. Pembebasan membutuhkan pengakhiran kekuatan jahat. Kegelapan tidak mau pergi. Dengan sendirinya kita perlu membiarkan Yesus mengusirkannya. Bahkan jika itu merasakan menyakitkan dan melibatkan akhir bagi kenyamanan yang kita kenal. Kesimpulannya, kisah ini adalah cerita tentang pembebasan yang penuh kekuatan. Meskipun manusia bisa terjebak oleh kekuatan jahat yang luas, Yesus adalah penguasa segala sesuatu, memiliki kuasa untuk mengungkap, menundukkan,
dan mengusirkannya. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kegelapan, dan Yesus selalu siap membebaskan kita jika kita bersedia menyerahkan diri. Apakah kamu pernah merasakan bahwa ada beberapa kekuatan yang mengganggu hidup rohanimu, dan bagaimana Yesus membantumu menghadapinya? Tulis komentar ya. Terima kasih.